Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Rizal Ramli melaporkan Suryo Paloh ke KPK terkait kuota impor. Rupanya Rizal Ramli bermusuhan dengan Suryo Paloh selama ini. Baru-baru ini Rizal Ramli melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Suryo Paloh terkait kuota impor. Dalam kuota impor tersebut, erat kaitannya melakukan perbuatan korupsi. Laporan Rizal Ramli ini bisa sebagai jalan masuk dalam perkara Johnny Great Plate dan Anies Baswedan. Suryo Paloh atas kasus Johnny Great Plate yang sering mengirim uang tiap bulan 500 juta dan sudah dilakukan berkali-kali kepada Partai Nasdem selaku Ketua Umum Suryo Paloh. Dengan demikian Suryo Paloh ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang diduga digunakan sebagian untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet yang uang sewanya cukup besar. Atas perbuatan korupsi tersebut ada 2 orang yang terlibat perbuatan korupsi, yaitu Suryo Paloh terkait perbuatan korupsi atas kuota impor dan kasus proyek BTS 4G sebesar 500 juta per bulan yang sudah dilakukan berkali-kali. B. Diduga Anies Baswedan ikut menikmati biaya 500 juta tiap bulan untuk membiayai kampanye ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet. Ditambah kasus Formula E yang belum dipertanggungjawabkan lebih 1 triliun yang merugikan Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Suryo Paloh ada 2 perbuatan korupsi yang dilakukan dalam penghukumannya. Dalam penghukumannya disebut konkursus idealis, dalam arti beberapa perbuatan pidana yang sejenis, dan kedua perkara tersebut sama-sama perbuatan korupsi, sehingga dalam menjatuhkan hukumannya hanya 1 perbuatan korupsi yang dijatuhkan hukumannya diatur dalam pasal 64 KUHP. Sedangkan perkara konkursus realis melakukan beberapa perbuatan pidana yang tidak sejenis, hanya dikenakan 1 perbuatan pidana yang ancaman hukumannya terberat ditambah 1/3. Contoh kasus konkursus realis yang melakukan kejahatan sampai 5 perkara yang berbeda, yaitu pembunuhan direncanakan, korupsi, menipu, mencuri, menada. Maka yang dijatuhkan hukuman terberat yaitu pembunuhan yang direncanakan, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun, ditambah 1/3. Bila hakim menjatuhkan hukuman selama 20 tahun, maka hukuman 20 tahun sudah mewakili hukuman perbuatan kejahatan lainnya, yaitu perbuatan korupsi, menada, mencuri, menipu. Masalah konkursus realis diatur dalam pasal 65 KUHP. Harapan saya agar Suryo Paloh dan Anies Baswedan diproses sesuai hukum yang berlaku berlandaskan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapa saja yang terlibat melakukan korupsi, baik sebagai pelaku utama atau membantu melakukan korupsi, baik yang terlibat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, demikian juga Anies Baswedan sebagai calon presiden harus dihukum tanpa kecuali. Rupanya Rizal Ramli bermusuhan dengan Suryo Paloh selama ini. Baru-baru ini Rizal Ramli melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Suryo Paloh terkait kuota impor. Dalam kuota impor tersebut erat kaitannya melakukan perbuatan korupsi.
Laporan Rizal Ramli ini bisa sebagai jalan masuk dalam perkara Johnny G. Plate dan Anies Baswedan. Suryo Paloh atas kasus Johnny G. Plate yang sering mengirim uang tiap bulan 500 juta dan sudah dilakukan berkali-kali kepada Partai Nasdem selaku ketua umumnya Suryo Paloh. Dengan demikian Suryo Paloh ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang diduga digunakan sebagian untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet yang uang sewanya cukup besar. Atas perbuatan korupsi tersebut ada 2 orang terlibat perbuatan korupsi, yaitu Suryo Paloh terkait perbuatan korupsi atas kuota impor dan kasus proyek BTS 4G sebesar 500 juta per bulan yang sudah dilakukan berkali-kali. B. Diduga Anies Baswedan ikut menikmati biaya 500 juta tiap bulan untuk membiayai kampanyenya ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet. Ditambah kasus Formula E yang belum dipertanggungjawabkan uangnya lebih 1 triliun yang merugikan Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Suryo Paloh ada 2 perbuatan korupsi yang dilakukan dalam penghukumannya disebut konkursus idealis dalam arti beberapa perbuatan pidana yang sejenis dan kedua perkara tersebut sama-sama perbuatan korupsi sehingga dalam menjatuhkan hukumannya hanya 1 perbuatan korupsi yang dijatuhkan hukumannya diatur dalam pasal 64 KUHP. Sedangkan perkara konkursus realis melakukan beberapa perbuatan pidana yang tidak sejenis hanya dikenakan 1 perbuatan pidana yang ancaman hukumannya terberat ditambah 1/3. Contoh kasus konkursus realis yang melakukan kejahatan sampai 5 perkara yang berbeda, yaitu pembunuhan direncanakan, korupsi, menipu, mencuri, menada, maka yang dijatuhkan hukuman terberat yaitu pembunuhan yang direncanakan, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun, ditambah 1/3. Bila hakim menjatuhkan hukuman selama 20 tahun, maka hukuman 20 tahun sudah mewakili hukuman perbuatan kejahatan lainnya, yaitu perbuatan korupsi, menada, mencuri, menipu. Masalah konkursus realis diatur dalam pasal 65 KUHP. Harapan saya agar Suryo Paloh dan Anies Baswedan diproses sesuai hukum yang berlaku berlandaskan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya siapa saja yang terlibat melakukan korupsi, baik sebagai pelaku utama atau membantu melakukan korupsi, baik yang terlibat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem, demikian juga Anies Baswedan sebagai calon presiden, harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.